Keren kita di pagi hari ini bersama Bapak Heru Kailani, SSI MPD selaku Kasih SMA Cabang Wilayah 2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zariski Anggini, siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Riau Sirip, dan tentunya bersama Ibu Kurniati MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Riau Sirip. Oke, kepada Ibu dan juga Bapak kami silakan. Ya. Baik, terima kasih Kak Tama dan Desti. Terima kasih. Pertama sekali adalah ucap terima kasih dulu untuk RRI yang sudah berkesempatan mendatangi sekolah kami yang daerahnya jauh, kemudian di atas bukit loh. Kak Tama ini tadi naik tebing ya, itu 34 meter dari atas permukaan laut tingginya kita. Dan terima kasih juga untuk Pak Heru yang sudah menyempatkan hadir Pak ke sekolah kami. Dan anak-anak ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah sehat semuanya kita ya. Dan kembali lagi kita terima kasih juga puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa beraktivitas sampai hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Kak Tama, hari ini kami dan Zariski tentunya ini siswa kami yang luar biasa juga sebagai informasi barusan ini mendapatkan penghargaan loh, juara ketiga ya dalam hal ini untuk penulisan puisi berbahasa daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya mungkin nanti dari Pak Heru yang akan memberikan pencerahan atau menginformasikan bahwa kami memang selaku sekolah menengah tingkat atas yang berada di Kecamatan Riau Silip, satu-satunya favorit sekali dan luar biasa sekali ini Kak Tama, bahwa sekolah kami walaupun sudah cukup lama berdiri, kurang lebih 16 tahun ya, 16 tahun, namun 2 tahun ini sudah menerapkan kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka dari tahun 2022 Kak. Itu informasi awalnya. Ya. Oke, luar biasa ya. Ternyata ini sudah berjalan selama 2 tahun. 2 tahun. Oke, boleh Ibu dilanjutkan kembali untuk informasi yang akan dibagikan kepada teman-teman siswa dan juga teman Pro 2 yang ada di udara. Oh iya, baik, terima kasih Kak Tama dan pendengar Pro 2 dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Guru, kemudian anak-anak kami, siswa-siswi dimanapun berada, SMA Negeri 1 Riau Silip seperti yang sudah dikatakan tadi memang baru menerapkan 2 tahun implementasi kurikulum merdeka dan kita termasuk jenis kurikulum merdeka mandiri berubah. Artinya di sekolah kami walaupun ada tingkatan kelas yaitu kelas 10, 11 dan 12 tapi menerapkan 2 kurikulum. Ada kelas 12 yang masih menggunakan kurikulum K13 dan kelas 10 dan kelas 11 itu sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Jadi sistem pembelajarannya walaupun dengan 2 sistem kurikulum ini tapi insya Allah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Terutama ciri khas dari kurikulum merdeka ini adalah adanya pembelajaran berbasis berdiferensiasi gitu ya. Jadi sistem pembelajaran berdiferensiasi itu mengikuti arah atau pendalaman dari siswa pertama sekali. Untuk itu Bapak Ibu Guru di kelas 10 dan kelas 11 selalu sibuk untuk mendiagnosis awal gitu. Ini Kak, pembelajaran seperti apakah yang akan bisa diikuti oleh anak-anak kami nantinya. Nah, dalam hal ini kegiatan yang diadakan selain kurikulumnya juga kemudian penerapan P5-nya ya, profil pelajar Pancasila itu yang sudah kita terapkan dengan ke-7 temanya dan barusan tadi ya di bulan Desember kita mengadakan gelar karya. Temanya adalah bangun jiwa raga ya. Di sana tema kekiniannya kita mengangkat anti perundungan Kak, yaitu pembuliannya. Bahasa kerennya itu pembulian anti bullying. Dan alhamdulillah kalau berdasarkan merujuk dari rapor pendidikan kita untuk keamanan sekolah kita sudah bertaraf baik. Insya Allah semuanya juga akan baik terbukti dari anak-anak kami ya Pak Heru ya. Mudah-mudahan Pak Heru juga mengamini apa yang kami nyatakan
karena perkembangan dari anak-anak kami dilihat dari prospek karakteristik pertumbuhan baik dari segi jiwa, kemudian akademiknya, dan tak kalah penting itu prestasi di luar non akademik. Dan seperti yang sudah Kak Tama ketahui, saudara-saudara semua juga ketahui bahwa Semansari Silih ini atau SMA Negeri 1 Riau Silih itu terkenal dengan eskul eskul drum bandnya yang sudah sampai ke regional pemahamannya. Demikian itu dulu. Oke, luar biasa ya, ternyata Semansari Silih ini menyimpan berlian gitu ya. Berlian ini siswa-siswanya memang benar-benar berprestasi. Siap, dan juga ya. boleh diadu sampai tingkat yang udah di tingkat regional Bu ya. Iya. Oke, nah dan untuk penerapan dari konsep Merdeka Belajarnya sendiri ini juga tadi udah disampaikan Ibu Kurnianti bahwa sudah diterapkan selama 2 tahun di Semansari Silih sendiri. Dan selama penerapannya ini Bu, kalau boleh tahu pas awal penerapan itu apa sih langkah-langkah pertama yang diambil oleh pihak sekolah sendiri, terutama dari tenaga pendidik yang mungkin sudah banyak berjasa ya untuk bisa menyampaikan konsep dari pusat maupun dari Pemda untuk diterapkan kepada siswa-siswa yang ada di sini. Baik, langkah pertama yang kami lakukan setelah kita mendapat khususnya para kepala sekolah melalui cabang dinas pendidikan juga, kita mengikuti sosialisasi pelaksanaan IKM dan kita diminta untuk menyesuaikan sesuai dengan keadaan sekolah kita mau menggunakan kurikulum merdeka yang mana, dan kita menggunakan kurikulum merdeka mandiri berubah. Artinya itu tadi kita menerapkan 2 jenis kurikulum yang berada di sekolah. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan cabang dinas pendidikan melalui Pak Heru kasih SMA untuk mendapatkan segala informasi, kemudian pelatihan-pelatihan. Namun sayangnya karena kurikulum merdeka ini inisiasinya dari kementerian ya, Mas Nadiem Makarim, itu memang kita tidak dianggarkan untuk pelatihan guru-guru secara manual gitu. Tapi kita melalui PMM, Platform Merdeka Mengajar itu, Bapak Ibu gurunya diminta untuk secara mandiri belajar apa itu kurikulum merdeka, sehingga kita menerapkan kepada anak-anak kita juga secara merdeka. Jadi pada intinya pembelajaran itu memang mandiri full dari kita, yang semuanya untuk mengantisipasi karena latar belakang selama beberapa tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID, dan itu banyak learning loss ya, anak-anak kita di kelas SMP terutama, mereka sama sekali tidak pernah bertemu, bertatap muka, kemudian bersosialisasi dengan teman-temannya, apalagi dengan Bapak Ibu guru. Nah, setelah mereka memasuki jenjang SMA ini, kita mulai menerapkan itu dan secara bertahap belajar juga kita perlahan berubah dan menerapkan IKM mandiri berubah tadi ke anak-anak kita. Oke, luar biasa ya. Jadi memang ini penerapan itu kayaknya mungkin bisa dibilang di tahun 2023 ya mungkin Bu ya, ini udah mulai kondusif penerapan dari implementasi Merdeka Belajarnya sendiri. Dan memang selama penerapan itu tenaga pendidik di sini memang diharuskan untuk jauh lebih giat lagi. Benar. Belajar untuk mencari metode pembelajaran apa nih yang cocok dan juga yang bisa diterima oleh siswa-siswa di SMA Negeri 1 Riau Silih sendiri. Iya, benar Kak. Oke, luar biasa ya. Dan kemudian teman Pro 2 dan juga teman-teman siswa yang mana tadi udah kita dengar ya omongan dari Bu Kurnianti sendiri bahwa memang katanya kalau di tahun pandemi kemarin itu banyak yang lost learning. Itu benar banget Bu, karena aku juga punya adik yang masih SMP dan kebetulan sempat mengalami yang namanya sekolah via Zoom dan lain-lain, dan itu memang nggak dapat ilmu apa-apa Bu. Dan itu salah satu mungkin ya yang menjadi fokus dari pihak pusat untuk menerapkan konsep belajar yang jauh lebih nyaman, yang lebih fleksibel. Apalagi sebenarnya untuk konsep belajar ini memang sebenarnya kendalanya ada di kebudayaan Bu ya, local wisdom ya, ataupun ya kebiasaan kita dalam belajar itu memang nggak bisa diterapkan di semua daerah itu sama. Nah kalau dari SMA Negeri 1 Riau Silih ini tadi memilih untuk mandiri berubah. Itu dengan menerapkan 2 metode belajar Bu ya. Iya. Ada K13 dan juga kurikulum merdeka. Nah, sejauh ini Ibu kalau Tama boleh tahu, apa sih perbedaan yang sudah dirasakan dari penerapan 2 kurikulum yang ada di satu sekolah ini? Baik, terima kasih izin ya Pak Heru.
Nah, untuk penerapan kurikulum Merdeka ya, yang 2 kelas ini, kebetulan Kak Tama dan Pak Heru yang hadir di hadapan kita ini adalah kelas 10 dan kelas 11, dan karena bertepatan dengan tema kita hari ini ya, berinovasi wujudkan merdeka belajar. Nah, sebenarnya tidak ada kendala yang sangat untuk pelaksanaan kurikulum K13 karena dari kelas 10 anak-anak kami di kelas 12 sekarang memang sudah terbiasa untuk mengikuti K13, walaupun di sela-sela kita mengadakan kegiatan P5 ada juga sih Kak yang sedikit merasa iri, wah kami kok nggak ada ya kegiatan gelar karya, kemudian wah nggak ada ya proyek P5 seperti itu. Mungkin mereka sedikit pengen, tapi enggak, kita bisa memberikan pemahaman kepada kakak-kakak yang di kelas 12 bahwa semua kurikulum itu bermaksud sama. Hanya saja yang sangat terasa dampaknya itu adalah adik-adik kita di kelas 10 yang awalnya itu dari kelas 8 dan 9 dan terkena benar itu dampak COVID-nya. Lalu untuk pelaksanaan di sekolah juga kita memudayakan tadi dengan visi kita tadi cakep itu Kak, disesuaikan benar alam mereka seperti apa dan kita bawa secara perlahan agar mereka bangkit kembali belajarnya, semangat belajarnya iya, berkumpul kembali iya, kemudian berinteraksi dengan lingkungannya iya juga begitu. Oke, nah itu teman-teman Pro 2 dan juga teman siswa ya penjelasan dari sebentar ya topik obrolan kita di pagi hari ini. Dan sekarang aku pengen nanya dari sisi Pak Herunya nih ya. Kalau tadi udah dari sisi kepala sekolahnya yang mana langsung implementasi gitu ya, berhadapan langsung dengan siswanya. Kalau dari Pak Heru sendiri Pak, ini bisa dibilang dari ranah daerah Pak ya, kebijakan dari daerah ya Pak ya, dari pihak Pemdanya Pak ya. Nah sejauh ini kira-kira Pak dalam memberikan atau menyampaikan informasi kemudian juga terkait teknis gitu Pak ya untuk sekolah-sekolah ini sudah menemukan kendala apa aja nih Pak yang mungkin disampaikan oleh Kepsek mereka sendiri. Oh Pak, ternyata kalau untuk menerapkan kurikulum ini di sekolah kami kayaknya terkendala dengan sarana prasarana, sehingga apakah ada opsi lain gitu? Apa sudah pernah menemukan case yang seperti itu belum Pak? Ya, terima kasih Pak Kak Tami ya. Sama Pak. Kak Tama, mungkin langsung saya menyampaikan barangkali ini kelas 10 11 Bu ya. Ya, berarti mereka sudah merdeka ya. Nah, yang jelas pertama-tama saya akan menyampaikan bahwa kronologis munculnya kurikulum merdeka ini di masa pandemi kemarin ya, di awal dari kurikulum darurat, kemudian kita sudah harus mengimplementasikan kurikulum merdeka di sektor pendidikan. Jelas kurikulum merdeka ini diusung oleh Kemendikbudristek ya, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dan mengedepankan unsur-unsur keindonesiaan dan kearifan lokal itu ya. Jadi yang jelas kurikulum merdeka ini menurut kami ini sesuai dengan perkembangan zaman, di mana konsep utama dari pembelajaran kurikulum merdeka itu berpusat kepada peserta didik. Jadi peserta didiklah sebagai objek, di mana mereka bukan hanya diberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi mereka diberi ruang untuk mengembangkan potensi dan kreativitas itu. Jadi harapannya dengan implementasi kurikulum merdeka ini, memang ini kita harapkan untuk menghadapi generasi emas tahun 2024 agar peserta didik kita ini nantinya memang memiliki kualitas bisa mandiri, kreatif dan inovatif. Itu tujuan akhir dari kurikulum merdeka ini. Jadi untuk implementasi kurikulum merdeka itu memang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu merdeka belajar Bu ya. Kemudian merdeka berubah. Yang kategori ketiga itu merdeka berbagi. Kalau saya tidak salah untuk SMA N1 Riau Silep itu kategori kedua Bu ya, mandiri berubah. Jadi mereka ini masih tahap ya untuk sampai nantinya sampai di kategori mandiri berbagi itu. Gitu. Kalau kita lihat memang untuk implementasi kurikulum merdeka itu memang agak berbeda
dengan K13, dimana kalau saya lihat kalau dulu di kurikulum K13 itu guru-guru itu yang dibawa ke dalam ruang kelas itu RPP Kadama. Tapi sekarang ini kalau implementasi kurikulum Merdeka di dalam proses belajar mengajar itu bukan kertas lagi dibawa, bukan RPP lagi, tetapi sudah berubah media-media. Alhamdulillah. Yang jelas untuk saat ini kami sangat intens ya untuk memenuhi media pembelajaran dalam rangka untuk implementasi kurikulum Merdeka tersebut. Sekarang juga kami sudah menyiapkan kepada sekolah harus di dalam pembelajaran itu harus bersifat sudah menggunakan teknologi. Kemarin juga kami sudah menyiapkan buku-buku kurikulum Merdeka itu semi digital sementara, jadi pembelajaran itu harus digital sekarang ini agar pembelajaran itu harus menyenangkan, interaktif. Nah itu. Jadi yang jelas dan kami dari pihak pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Gunung Belitung wilayah 2 ini sangat intens untuk memfasilitasi agar proses pembelajaran itu sesuai dengan sesuai dengan kurikulum Merdeka yang memang harus dilaksanakan di dalam proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Begitu kata. Oke, jadi untuk perbedaannya itu memang di kurikulum Merdeka Belajar ini sudah beda di media pembelajaran ya Pak ya. Yang mana mungkin kalau dulu itu serba manual gitu ya teman-teman. Mungkin fokusnya itu di buku, LKS ya Bu ya. Dan sekarang itu sudah diberikan kebebasan untuk belajar dari media apa saja. Nah kalau boleh tahu Bapak dari pihak Pemda atau juga dari pihak pusat juga apa sih yang sudah diberikan ataupun dari prasarana untuk ke sekolah-sekolah, karena kita ketahui juga biasanya ada di sekolah-sekolah yang mungkin daerahnya agak dalam dari kabupaten atau jauh dari kabupaten itu kan masih ada ditemukan kendala yang mungkin kami dari sarana prasarananya masih kurang lengkap ataupun juga masih banyak kendala dari entah sinyal ataupun yang lainnya. Boleh Bapak dibagikan informasinya? Ya, terima kasih. Kalau Bangka, khusus Kabupaten Bangka, saya pikir untuk masalah sinyal itu tidak menjadi kendala, khusus untuk yang jenjang jenjang menengah ya. Tapi mungkin kalau jenjang SD atau SMP mungkin itu jadi kendala. Tapi kalau untuk jenjang SMA SMK itu untuk masalah sinyal itu tidak jadi kendala. Dalam artian sekarang ini kami tantang sekolah apa yang mereka butuhkan agar bisa betul-betul bisa menerapkan pembelajaran untuk implementasi kurikulum Merdeka. Kami siap untuk mendukung itu. Kami juga sekarang ini sudah membuat satu program dalam artian sebagai referensi nantinya untuk sekolah-sekolah di wilayah Bangka, SMA, SMK ada percontohan nanti seperti ini loh. Pembelajaran digital yang sudah dilakukan di semua sekolah di wilayah Bangka itu. Terus sementara sekarang ini ditantang sekolah-sekolah apa kebutuhan mereka untuk agar implementasi kurikulum Merdeka itu bisa berjalan maksimal. Gitu. Kalau mereka nggak mengusung juga, kadang-kadang nggak tahu apa kebutuhannya sebenarnya. Tapi kalau masalah sinyal untuk SMA SMK di wilayah Bangka kami rasa aman. Dan kalau memang kira-kira memang tidak ada sinyal, kita beri sinyalnya bawa ke sini seperti itu. Gitu. Dan itu berarti merupakan salah satu memang keseriusan gitu Pak ya untuk bisa membantu SMA yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini khususnya. Biar bisa semuanya itu rata gitu Pak ya, sama rata merasakan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Dan kalau kamu lihat juga Pak dari dunia pendidikan sekarang itu memang sudah sangat-sangat jauh berkembang Pak ya. Beda dengan zaman tahun dulu itu masih semuanya tuh kalau kemana-mana bukunya tebel banget Bu. Dan itu memang untuk belajarnya memang kita terpaku dari materi-materi yang di-share oleh guru saja. Tapi sekarang ini memang sudah banyak kemudahan ya. Dan juga tadi Bapak juga sempat bilang bahwa media belajar itu diutamakan, sebenarnya kita juga harus beralih ke media digital juga ya. Karena media digital ini juga jauh lebih luas Pak ya. Untuk informasinya itu banyak yang bisa kita cari di sana, kemudian juga banyak yang bisa kita dapatkan. Tergantung nanti dari siswa-siswanya nih, kira-kira memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan dari pihak Pemda ya tadi yang disampaikan oleh Pak Heru. Kemudian juga implementasi di sekolahnya itu apakah berjalan atau tidak ya. Nah kemudian kalau boleh tahu juga untuk teman-teman siswa di sini kira-kira sejauh ini nyaman nggak nih dengan kurikulum yang baru? Nyaman ya? Nyaman. Waduh. Kalau nyaman sejauh ini kira-kira kalian
rasa perbedaan ini dengan kurikulum yang sebelumnya pernah merasakan juga nggak Bu untuk angkatan yang di sini? Sepertinya mereka merasakan tadi dia itu lebih kata angkatan yang 12 gitu ya. Mereka merasakan wah enak banget ya untuk kurikulum yang merdeka gitu. Kayaknya lebih enjoy gitu ya. Enjoy. Kalau dulu itu mungkin kita terlalu terpaku ya, dan juga kayaknya gaya belajar kita itu kaku gitu ya. Tapi sekarang itu jauh lebih fleksibel dan juga santai. Ada tambahan. Ya boleh Bapak. Kalau menurut kami juga bahwa kurikulum mereka ini memang sesuai dengan karakter saat ini, di mana boleh kami bacakan di sini bahwa karakter dari Gen Z itu pertama itu suka berkolaborasi, itu ada di kurikulum merdeka. Kemudian fleksibel, menyukai tantangan, suka mencari cara yang baru, mahir teknologi, suka mengubah privasi. Nah ini bahaya ya. Suka mengubah privasi, mandiri, toleran, dan suka berkomunikasi secara maya. Itu artinya karakter Gen Z pas cocok sekali dengan implementasi kurikulum merdeka. Cuman saya pesankan kepada anak-anakku Gen Z ya, ini memang karakter kalian suka mengubah privasi. Jadi hati-hati dengan teknologi ya, karena sudah banyak kejadian-kejadian ya nggak ada gunanya. Artinya kita lagi post apa dikit itu nggak ada gunanya. Itu memang karakter itu ya. Pak pesan untuk SMA satu Riau di Bogornya ya, tolong itu agak dihitung ya, karena memang sudah karakter generasi milenial ini itu harus menjadi PR kita semua ya, jangan sampai terulang lagi hal-hal yang seperti itu sampaikan tadi gitu nggak tahu. Oke, nah buat teman-teman siswa mungkin ini udah ada yang bosen udah ada yang bosen nih? Enggak ya, karena ini pembahasannya menarik juga nih teman-teman, karena ini juga berkaitan untuk nantinya ke depan ya, biar penerapan implementasi dari Merdeka Belajar ini juga bisa berjalan terus dengan baik untuk di sekolah Semansa Lisil ya. Nah untuk teman siswa dan juga Desi ya, tadi kita udah dengerin ya obrolan dari Ibu Kurniati dan juga Pak Heru. Sekarang kita mau break sebentar Bapak Ibu, mohon izin. Kita ada penampilan kembali dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Riau Silim. Kali ini ada penampilan apa nih Desi? Kali ini ada penampilan tari dari Eskul di SMA Negeri 1 Riau Silim di Kataman. Oke, nah kalau tadi udah ada puisi, sekarang kita mau menyaksikan penampilan tari dari siswi SMA Negeri 1 Riau Silim. Untuk itu teman-teman kita saksikan bersama, inilah penampilan dari teman kita Rezika dan Indi dengan judul tari Bintang Malam.